Ketiga, insya Allah kalau diikuti khitahnya, matan keyakinan dan cita-citanya, insya Allah kita selamat sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pedoman kita bermuhammadiyah mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu Muhammadiyah? Jangan-jangan puluhan tahun berada di Muhammadiyah tapi belum mengenal Muhammadiyah. Apa itu muktamar? Jangan-jangan kita euforia untuk menyambut muktamar yang ke-48 tapi belum mengenal lebih dalam apa itu muktamar. Hadirin, tanpa bermaksud mengajari, menuangkan kembali apa yang orang tua kita pernah ajarkan. Muhammadiyah tidak berdiri kalimat ini kecuali tersusun dari 3 rangkaian kata dan sifat utama. 1, Muhammad. Kedua, ya nisbah. Dan ketiga, tak sifat. Tanpa ya nisbah tidak akan pernah menjadi Muhammadiyah. Tanpa tak sifat hanya akan menjadi Muhammadi. Tanpa Muhammad kosong makna ya dan taknya. Mari kita ulas sejenak sebelum kita hadir di muktamar bulan depan, sehingga muktamar itu bisa diisi dengan nilai Muhammadiyah yang memang terpatri dalam jiwa kita. Bukan sekedar kalimat yang ditampilkan dalam spanduk atau kita banggakan dalam mars yang sangat luar biasa itu. Hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz ini setidaknya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Pak Rektor, Adi dan Sofyan nama zat yang dilekatkan untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sifat, nama yang dilekatkan untuk memberikan keistimewaan yang melekat kepada pemiliknya. Ahmad, Muhammad. Kita berikan yang umum, jujur misalnya. Ahmad ditemukan sekali saja dalam Al-Quran di surah As-Saff surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hadirin, kita mulai dengan Ahmad terlebih dahulu. Ahmad ini bentuk superlatif sirah muda kiai fenomenal namanya Kiai Hamid, Mbah Hamid Pasuruan. Orang Arab tidak pernah menyebutkan kata Hamid kecuali kepada seorang sosok yang tinggi nilai spiritualnya sehingga tinggi tingkat pemujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau ada orang rajin sekali sholat di bidang sholat, rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat rawatib, rajin yang fardunya, tak pernah terlambat, maka orang Arab akan menyebutnya dengan Hamid. Tapi kalau bertambah kekhusyuannya, meningkat tambahan spiritualnya, rajin sholat, rajin puasa juga, rajin sholat, rajin baca Quran juga, rajin sholat, rajin berinfak juga, maka berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa beliau disebutkan di lisan Nabi Isa alaihi salam dengan nama Ahmad bukan dengan nama Muhammad? Ini penting. Karena ada segelintir orang mengaku saya nabi terakhir karena di Quran disebutkan di lisan Nabi Isa dengan nama Ahmad. Sehingga terbuka peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang bernama Ahmad dan tidak bertanggung jawab mengatakan sayalah nabi terakhir karena disebutkan di Quran dengan nama Ahmad. Hadirin, Nabi Isa menyebutkan cirinya Ahmad untuk memberikan kesan bahwa nabi terakhir yang datang setelah saya ini, nabi terakhir yang akan hadir setelah saya ini, karena waktu itu viral di zaman Nabi Isa alaihi salam yang jaraknya hanya 600 tahun ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu viral diduga Nabi Isa itu nabi terakhir. Karena ada sebagian ciri di nabi terakhir yang melekat pada kepribadian Nabi Isa alaihi salam, yaitu sifat kasihnya. Kasih yang luar biasa, rasa sayang yang sangat luar biasa, rasa memuliakan yang tinggi,
Sehingga ketika ada berita ciri Nabi akhir zaman punya nilai kasih yang tinggi, maka sebagian menduga ini nampaknya Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya yang Nabi terakhir, bukan saya Rasul penutup, tapi Rasul penutup yang akan datang adalah sosok yang tidak bisa ditandingi oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, khususnya dalam tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.